Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan kita terkait sosok-sosok hebat yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Dan kita terakhir telah membahas salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan saat ini kita akan membahas satu lagi sosok hebat atau orang yang mulia yang pernah ada di muka bumi ini, tentunya masih yang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita angkat judul Sang Pengikut Setia Rasulullah SAW. Tentu ini gelar ya Ustaz. Kita menebak ini adalah gelar yang tentunya disematkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia ini. Siapakah sahabat yang akan kita bahas ini? Nanti kita akan dengarkan langsung dari Ustaz. Kita berikan kesempatan kepada Ustaz. Fayatafaddal masykur. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio medan streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali menyampaikan kisah orang-orang yang memang ada di sekitar Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang terbaik. Karena itu rekomendasi dari Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang berada di zamanku, yaitu zamannya para sahabat. Jadi tazkiyah, rekomendasi dari Nabi SAW ini bukan sesuatu yang dusta, namun kebenaran ada di dalamnya. Begitu juga mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang paling bersih. Tentunya setelah Nabi kita SAW, sebagaimana ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hambanya, dan Allah melihat hati Nabi Muhammad SAW, hati yang paling baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala pilih nabinya SAW untuk mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah melihat hati Muhammad SAW, maka Allah melihat hati hamba-hamba yang lain. Dan Allah melihat hati para sahabat adalah hati yang paling baik di antara hati-hati manusia yang ada. Lalu Allah jadikan mereka pendamping, pembela Nabi SAW. Nah, pembicaraan kita masih sahabat-sahabat yang memang dijamin masuk surga. Setelah sebelumnya kita sudah menyebutkan Thalha bin Ubaidillah yang disebutkan oleh Nabi SAW syahid yang masih berjalan di muka bumi. Orangnya masih hidup, tapi Nabi sudah menggelarkan syahid, penghuni surga. Namun dia masih berjalan di muka bumi disebabkan salah satu jarinya putus ketika membela Nabi SAW dalam perang Uhud. Nah, kali ini kita akan menyebutkan biografi selanjutnya, dan ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Ternyata yang ada di sekitar Nabi ini adalah orang-orang yang hebat, orang yang sempurna dari sisi agama, dari sisi jihad, dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah jadikan memang dengan beraneka ragam karakter para sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW. Di antaranya adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan pembicaraan kita masih seputar itu. Siapa dia? Nabi mengatakan, setiap para nabi itu punya hawari. Dan hawariku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Hawari di sini adalah pengikut setia. Jadi setiap para nabi itu punya pengikut setia. Dan ternyata pengikut setia Nabi SAW adalah
Zubair ibn al-Awwam. Bukan berarti yang lain itu tidak setia kepada Nabi. Tapi ada alasan kenapa Nabi SAW memberikan julukan ini kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Nah, sebelum beranjak ke sana, karena ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Jadi julukan ini diberikan oleh Nabi SAW pada tahun ke-5 Hijriyah ketika terjadi perang Khandaq. Namun sebelum itu, kita akan menceritakan bagaimana Az-Zubair ibn al-Awwam ketika mudanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Az-Zubair ini masuk ke dalam agama Nabi SAW, kita tahu kedekatannya dengan Nabi begitu dekat. Az-Zubair ini sepupu Nabi, karena ibunda Az-Zubair ini adalah bibinya Rasulullah SAW, yaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Dan Safiyah ini juga seorang wanita yang tangguh, wanita yang pemberani, wanita yang hebat. Nah, dan itu terbukti ketika terjadi perang Khandaq. Ya, ketika kaum muslimin semuanya ke Khandaq dan di sana tidak ada laki-laki, yang ada hanya wanita-wanita dan anak-anak kecil. Ternyata ya Yahudi Quraidah itu berkhianat kepada Nabi SAW dan berusaha untuk menyerang kem-kem para wanita yang berkumpul di sana. Dan akhirnya Safiyah yang menghadang ya orang-orang Yahudi ini sehingga mereka mengurungkan niat mereka untuk menyerang kem miliknya para wanita. Nah, demikian. Beliau juga ini keutamaan yang lain, ya bahwasanya Az-Zubair ibn al-Awwam ini di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Dan keislamannya itu di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ahlu syura. Disebutkan beliau juga ahlu syura yang ketika Umar al-Khattab meninggal dunia, sebelum meninggal beliau berwasiat dan mengumpulkan 6 orang para sahabat yang mereka ini adalah as-sabiqun al-awwalun al-mubashshirun bil jannah. Ya, di antaranya adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Nah, demikian. Sahabat ini yang mulia ini, beliau masuk Islam di usia mudanya, ya 15 atau 16 tahun. Pada saat usia beliau 15 atau 16 tahun, beliau masuk ke dalam Islam. Nah, dan karakternya ini penunggang kuda, bahkan tingginya Masya Allah. Ya, artinya tinggi yang postur tubuh Az-Zubair ibn al-Awwam pada akhirnya ketika dia menunggangi kuda sampai kakinya itu langsung jatuh ke tanah. Ya, langsung jatuh ke tanah. Ya, karena tinggi postur tubuhnya Az-Zubair ibn al-Awwam. Naam, dan beliau ini suka berperang, sehingga perang-perang yang dialami oleh Nabi, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW semuanya diikuti. Ya, tidak ada satupun peperangan yang dilakukan oleh Nabi kita SAW kecuali dia mengikutinya dari perang Badar sampai perang Hunain. Nah, satu sikap yang memang menampakkan kecintaan kepada Nabi kita SAW, Az-Zubair ibn al-Awwam, ketika beliau sudah masuk Islam, terdengar berita bahwasanya Rasulullah dibunuh, Rasulullah dianiaya, Rasulullah dizalimi. Dan apa yang dilakukan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam, beliau inilah pembela pertama yang mengangkat senjata untuk membela Nabi SAW. Jadi beliau ingin mengecek nih berita sebenarnya bagaimana ketika beliau sudah masuk Islam. Kekasihnya yaitu Nabi SAW ini terdengar berita dibunuh. Maka beliau memastikan ya keberadaan Nabi SAW dari berita-berita yang ada, dan qadarullah di tengah jalan ketemu dengan Nabi. Beritanya Nabi dibunuh, tapi ketika di tengah jalan dengan pedang yang beliau akan hunuskan kepada orang-orang yang membunuh Nabi SAW dengan pedang terhunus, beliau berjumpa dengan Nabi SAW. Pada saat bertemu dengan Nabi, Nabi katakan, "Ada apa denganmu, wahai Az-Zubair?" Kemudian dia mengatakan, "Aku telah mendengar berita bahwasanya engkau terbunuh." Lalu pada akhirnya Nabi SAW ya mendoakan Az-Zubair bin Al-Awwam, begitu juga dengan pedangnya. Jadi beliau dan pedangnya didoakan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ini merupakan pedang yang pertama yang akan dihunuskan untuk membela Nabi SAW. Nah,
Karena beliau ini suka berperang, sehingga beliau tidak takut siapapun yang menghadapinya. Siapapun yang ada di hadapannya tetap beliau akan lawan. Hanya saja ketika qadarullah, ketika beliau masih Islam, ya, walaupun memiliki kedudukan yang tinggi, walaupun kuat dan seterusnya, namun beliau juga disiksa. Dan yang menyiksanya adalah pamannya, Naufal bin Khuwailid. Ya, dan Naufal ini saudaranya istri Nabi, Khadijah. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Ya, dengan kata lain bahwasanya Zubair ini merupakan keponakannya Khadijah. Nah, seperti itu dia. Apa yang dilakukan terhadap Zubair? Ketika Zubair masuk Islam, pada saat usianya 18 tahun yang dia akan hijrah, pamannya menggantungnya. Menggantungnya kemudian diasapi. Supaya apa? Supaya kembali kepada agama sebelumnya. Namun, ucapan yang keluar dari lisan Az-Zubair, dia mengatakan, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya. Jadi beliau bersabar dengan gangguan. Jadi lagi-lagi kita katakan bahwasanya orang yang berhijrah pasti diuji. Pasti akan mendapatkan fitnah. Nah, kalau pengen santai-santai saja hijrah, ya maka semua orang akan mau hijrah. Prinsipnya kalau hijrah itu nggak ada tantangan, hijrah itu nggak ada ujian, semua orang mau hijrah. Demikian. Tapi ternyata Allah sendiri yang mengatakan, ahasiban nasu ayyakulu, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka sudah mengatakan kami beriman, lalu tidak diuji? Mustahil. Jadi semua akan mendapatkan ujian. Dan tentunya kita melihat ujian yang paling besar ini adalah ujian yang dihadapi oleh Nabi kita SAW. Jadi kalau ada orang yang pengen hijrah, pengen aman-aman saja, dunianya itu diberikan, fasilitasnya dipenuhi, semua orang pengen. Ya, pengen hijrah tapi jangan ada yang mengganggu, semua orang pengen. Tapi di sanalah letak ujian menunjukkan keimanannya benar tidak hijrahnya. Az-Zubair bersabar sampai pada akhirnya ketika kaum muslimin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang antara tauhid dengan kesyirikan. Apa yang terjadi? Pada saat perang Badar, Zubair ibn al-Awwam membunuh Naufal. Yang ini adalah pamannya sendiri, yang menyiksanya ketika dia masuk Islam dan akan hijrah di bumi hijrah yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Nah, demikian. Jadi beliau tidak ada yang dikhawatirkan. Ya, tidak ada yang dikhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala yang dia cita-citakan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita termasuk ke dalam orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Ya, karena masing-masing kita akan diuji sesuai dengan kadar keimanan kita. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Maka jangan seperti kita, sebagian orang yang hijrah itu mengambil posisinya di tepi. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf. Ada di antara manusia yang mereka itu beribadah ngambilnya di tepi saja. Gimana itu? Kalau baik, dia akan tetap di situ. Kalau ada keuntungan, kalau dunianya dapat, dia akan tetap di situ. Tapi kalau ternyata dia terganggu, dunianya hilang, dia akan kembali ke belakang. Maka ada orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu, ini gagal dalam hijrahnya. Nah, sementara orang yang beriman, dia akan terus maju. Karena hakikatnya ujian yang ada di hadapannya itu adalah untuk menaiki tangga-tangga keimanan, kebaikan, dan derajat yang tinggi setelahnya. Dan tentunya kita pengen naik, bukan pengen turun. Dan ketika kita pengen naik, tentunya ujian itu semakin besar. Tatkala seorang berada di puncak, maka dia akan mendapatkan angin yang kencang. Tapi ketika dia berada di bawah, dia tidak akan mendapatkan itu. Tinggal kita mengambil posisi yang di mana ini. Siapkah kita untuk menghadapi ujian yang ada ketika kita hijrah? Tentunya kita harus siap dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah dicontohkan oleh para sahabat. Karena ujung akhir dari kesabaran mereka menghadapi ujian di antaranya adalah Fathul Makkah. Ya, Allah kembalikan Makkah itu menjadi negeri tauhid. Nah, demikian Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Dan seperti biasa kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di
podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar langsung di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Hijrah, Ustaz. Insya Allah. Nah, kalau Zubair bin Awam tadi ini, Ustaz, dia sebelumnya berarti kafir, Ustaz. Baru masuk Islam. Kalau istilah anak-anak sekarang ini login, Ustaz. Login, Ustaz. Tapi Ustaz, di umur yang 15 tahun tadi, Ustaz. Ya, 15 tahun itu kan kita SMP mungkin, Ustaz. Tamat SMP, Ustaz. Itu kan masih sangat muda, Ustaz. Dan ini kan langsung seperti kalau kita lihat dari kisahnya kan kayak ada kekokohan langsung gitu, Ustaz. Itu memang seperti itu keimanan atau gimana? Karena disiksa oleh paman itu nggak gampang lewat ini, Ustaz. Gitu kan, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz? Jadi ketika Az-Zubair ibn al-Awwam yang di usianya 15 atau 16 tahun masuk Islam, di usianya 18 tahun pada saat dia akan hijrah, ini gangguannya berat, terutama dari orang-orang terdekat. Apa yang menyebabkan dia kuat? Yang menyebabkan seorang itu kuat ketika menghadapi hijrahnya adalah tatkala seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapannya ada ujian besar yang dia tahu ujian besar ini ada hikmahnya, kemudian dia bersabar, itu yang menjadikan dia kokoh. Kemudian keimanan yang memang dimiliki oleh para sahabat ini keimanan yang kokoh, ya, bukan hanya sebatas ikut-ikutan, karena keimanan mereka itu keimanan yang memang diuji dan mereka siap dengan ujian itu. Terkadang kan kita, kalau kita lihat sekarang ketika ada sebagian orang yang ingin bergabung belajar, kemudian coba-cobalah, kemudian ketika dia rasa tidak asyik, dia kembali lagi. Ini bukan masalah asyik atau tidak asyiknya, tapi ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah memang turunkan kepada Nabi kita SAW, itu yang kita ikuti. Ketika kita berusaha untuk mengikutinya dan di hadapannya ada sesuatu yang besar berupa ujian, kita harus lewati dan sabar. Dan para sahabat juga demikian. Di samping memang orang-orang yang ada di sekitar Az-Zubair ibn al-Awwam ini juga menyokong, membantu, dan dia juga melihat bagaimana para sahabat yang lain itu mendapatkan ujian-ujian yang sama. Ya, sehingga ketika seorang itu melihat dia diuji dan teman-temannya juga diuji, akhirnya dia berjalan terus. Beda halnya kalau seandainya dia diuji, yang lainnya hanya santai-santai, nggak diuji. Yang dari kawan-kawan yang memang satu agama dengannya. Tapi tidak. Dia melihat para sahabat itu, Abu Bakar diuji, Nabi diuji, Ali bin Abi Thalib diuji. Ya, kemudian Bilal juga diuji, dan sahabat-sahabat yang lainnya, itu dia melihat adanya ujian-ujian. Inilah yang menjadikan dia kokoh. Kenapa? Dia akan mengalami dan akan melewati sebagaimana yang dilewati oleh para sahabat. Kita ketika kita hijrah, lalu di hadapan kita ada ujian, kita lihat teman-teman kita yang lain sudah melewati, giliran kita ini. Giliran kita. Pada saat kita melewati satu tempat yang memang ini sulit untuk kita lewati kecuali satu-satu melewatinya. Teman kita lewat sudah selamat. Ujiannya adalah rintangan di bawah itu sepertinya apa? Lubang atau jurang. Dia sudah lewat selamat, dia hati-hati berjalan. Giliran kita. Giliran kita ketika kita akan maju di sana ada ujian dan kita harus sabar melewatinya, atau kita tidak melewatinya tapi pada akhirnya kita sama seperti yang lain. Atau bahkan mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk di belakang kita ini, ada yang mengejar misalnya. Ada bahaya yang lebih besar lewat hanya jalan setapak itu atau titik tersebut, dia harus lewati. Dia melihat teman-temannya sudah berhasil, tinggal dia. Kalau teman-temannya berhasil, kenapa saya harus tidak berhasil? Maka dia berhati-hati, dia memperhatikan temannya bagaimana jalan, itulah yang dilewati. Nah, Az-Zubair ibn al-Awwam juga melihat bagaimana para sahabat yang lain juga mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin jauh lebih berat daripada yang ia alami. Inilah yang menjadikan dia kokoh. Di samping memang kondisinya juga masih muda. Kondisi masih muda, fisik yang masih kuat, apalagi seorang penunggang kuda, dikenal sebagai seorang penunggang kuda, walaupun yang menjadi rintangan di sini adalah pamannya sendiri.
Ya, dia tidak khawatir. Dia sabar. Dan buah hasil kesabarannya apa? Dengan tangannya dia bunuh pamannya. Dan dia bunuh pamannya itu karena apa? Karena la ilaha illallah. Yang memisahkan antara keponakan dengan paman adalah la ilaha illallah. Dia tega membunuhnya dalam perang Badar. Iya, karena apa? Karena akidah yang berbeda. Akidah yang berbeda. Sehingga yang seperti ini apakah dibangun dengan perasaan? Tidak, dibangun dengan keyakinan. Ketika keyakinan yang kokoh dan di hadapannya ada orang musyrik, walaupun itu merupakan pamannya sendiri, maka prinsip loyalitas hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan prinsip berlepas diri ditujukan kepada orang-orang kafir. Sehingga dia bunuh pamannya. Nah, seperti itu dia. Dan ini juga contoh yang kita dapatkan dari Abu Bakar. Apa yang terjadi ketika Abdurrahman bin Abi Bakar ini belum masuk Islam. Dan dia di kubunya Abu Jahal. Perang Badar. Dalam perang Badar. Sementara Abu Bakar di kubunya Rasulullah. Abdurrahman bin Abi Bakar ini ketika dia bergerak, ketika dia berjalan, ketika dia mengambil posisi, kerap kali lihat bapaknya. Akhirnya dia menghindar, nggak pengen membunuh bapaknya, tidak ingin berhadapan dengan bapaknya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia ceritakan, apa kata Abu Bakar? Kalau aku yang melihatmu, aku akan bunuh. Ini prinsip apa? Al-wala wal bara. Loyalitas. Ya, dari mana prinsip ini bisa tertanam di dalam hati? Itu dengan cara melewati ujian-ujian tadi. Dan Az-Zubair Ibn Al-Awwam dan para sahabat-sahabat yang lainnya sudah lewati itu. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah. Tapi belum terjawab berarti Ustaz. Kesempatan tentang pengikut setia tadi. Belum. Belum Ustaz. Masih digantung. Belum masanya. Belum. Ini nanti part kedua atau memang mau dilanjut? Belum masanya. Ini masih cerita perang Badar. Masih perang Badar Ustaz. Iya. Dan berarti ini gelar ini nggak didapatkan di perang Badar Ustaz? Tidak di perang Badar. Bisa kita beranjak ke perang berikut ini Ustaz? Kita katakan bahwasanya dalam semua perang, karena memang penunggang kuda ini suka berperang, ya. Apalah artinya sebatas menunggangi kuda, ya. Tidak ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, ketika dia punya karakter seperti itu yang memang sudah tertumbuh di dalam hatinya, ya, dan lingkungannya juga sudah mendukung, ya, kekuatan fisiknya juga menopang, semua perang-perang yang diikrarkan, diumumkan oleh Nabi, ikut. Di antaranya adalah perang Badar. Ya, di antaranya perang Badar. Walaupun kita tahu ini, kita sudah menyebutkan kronologis perang Badar ini apa. Yang memang tujuan Nabi bukan berperang. Tujuan Nabi hanya sebatas apa? Menghalau kafilah dagangnya Abu Sufyan. Berhasil dia melewati Madinah, sudah sampai di Syam. Nah, menunggu Nabi bawa kawan-kawan, siapa yang mau? Ya, sehingga yang mau hanya 312 dan 313 bersama dengan Nabi SAW, atau 315. Nah, di antaranya Zubair. Nah, Allah takdirkan ternyata pasukan-pasukan musyrikin Makkah yang datang. Pasukan Abu Sufyan selamat. Demikian. Dan pada saat itu Nabi SAW melakukan istighatsah. Ya, beliau melakukan istighatsah sampai selendangnya jatuh, diambil lagi oleh Abu Bakar, berdoa. Dan Allah datangkan tentara-tentara dari kalangan malaikat. Nah, pada saat perang, pada saat perang, Az-Zubair Ibn Al-Awwam ini menggunakan pengikat kepala berwarna kuning. Ya, pengikat kepala berwarna kuning supaya bisa lebih tanda ini. Ada merah, ini kali ini dia kuning. Perang pertamanya adalah kuning. Dan beliau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk maju. Kemudian ada sosok yang mirip dengan Az-Zubair, di samping Nabi, berdiri di samping Nabi. Apa kata Nabi SAW? Wahai Az-Zubair, maju dan seranglah. Maka sosok yang di samping Nabi itu mengatakan, aku bukan Az-Zubair, tapi aku adalah malaikat. Jadi malaikat ini sosoknya seperti Az-Zubair, padahal Az-Zubair sudah maju nih. Ya, sudah maju lebih dulu. Demikian. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala turunkan tentara-tentara dari kalangan para malaikat, dan di antaranya ada tentara dari kalangan malaikat yang mirip dengan Az-Zubair. Sehingga Nabi SAW mengira bahwasanya ini adalah Az-Zubair. Nah, demikian. Ini dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Kemudian pada perang Uhud, ya, pada perang Uhud,
Dan kita tahu di sana ada dalam perang Uhud juga ada perang sendiri-sendiri. Dan di antara perang 1 lawan 1 itu Nabi SAW mengutus Az-Zubair juga. Jadi orang-orang yang dekat, ada Ali, ada Ziyad bin Ubaidillah yang diutus oleh Nabi SAW. Ini keluarga Nabi. Ya, jadi Nabi SAW itu lebih mengedepankan keluarganya dalam urusan ini nih, dalam urusan menghadapi musuh. Ya, sehingga supaya tidak dikenal, oh ini KKN nih dalam urusan dunia misalnya. Tapi ini Nabi prioritaskan dalam urusan apa? Dalam urusan memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Siapa? Keluarganya sendiri. Dan Nabi yang paling tahu tentang kondisi keluarganya. Ali bin Abi Thalib langsung dididik oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan Az-Zubair ibn al-Awwam. Nah demikian. Jadi di antara orang yang membela Nabi SAW, di antara orang yang membela Nabi dalam perang Uhud adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Ya. Kemudian kita beranjak ke perang selanjutnya, dan perang inilah yang menjadikan Az-Zubair ibn al-Awwam mendapatkan gelar Hawari. Ya, Hawari itu adalah pengikut setia. Nah, bagaimana kisahnya? Pada tahun kelima Hijriah. Ya, pada tahun kelima Hijriah, ketika tentara-tentara musyrikin dan tentara-tentara Arab bergabung, ya, makanya dikatakan perang Ahzab. Ya, kelompok-kelompok itu ya bergabung untuk menyerang Madinah pada saat itu. Dan Nabi sebagai pemimpin ya bertanya kepada para sahabat, strategi apa yang dilakukan? Ternyata strategi yang dilakukan adalah strategi atas usulan Salman. Itu menggali parit. Sehingga ini perangnya namanya perang Khandaq. Di samping perang Ahzab, nama lain adalah perang Khandaq, yaitu Nabi membuat parit untuk menghalau musuh-musuh dari Makkah dan sekitarnya. Karena di sana ya dari pasukan-pasukan orang-orang Arab ikut. Ya, orang-orang Arab ikut. Dan di antara yang ikut dalam peperangan tersebut adalah Huyai bin Akhtab, salah seorang Yahudi dari Bani An-Nadir, yang pada akhirnya nanti anaknya Sofiyah binti Huyai ini menikah dengan Nabi SAW. Nah, dan mulailah terjadi provokasi nih. Dan di Madinah ada Yahudi yang bernama Bani Quraizo, yang sudah ada kesepakatan dengan Nabi. Artinya membela seperti itu. Membela, kemudian tidak boleh memerangi dan seterusnya. Nah, karena orang-orang musyrikin, kemudian Yahudi dari Bani Nadir diantaranya Huyai al-Akhtab ini memprovokasi. Untuk apa? Untuk Bani Quraizah ini keluar menyerang Rasulullah SAW. Karena tempat mereka ini tempat yang strategis, bisa langsung masuk. Beda dengan orang-orang Arab yang lainnya, orang-orang Mekah. Jadi pada akhirnya ya mereka pun terprovokasi. Mereka siapkan logistik, ya, kemudian senjata-senjata dan seterusnya. Bahkan mereka utus beberapa orang untuk datang ke Madinah, yang di saat itu Madinah kosong dari laki-laki. Ya, semuanya masuk ke Khandaq, seperti itu dia. Nah, kemudian sampailah berita ini kepada Nabi SAW pada saat perang Khandaq. Kondisinya genting nih. Di hadapan ada musuh, kemudian ada musuh juga di belakang. Pengkhianatan. Kalau seandainya mereka keluar menyerang Rasulullah SAW dari depan dan dari belakang, maka Nabi SAW khawatir. Pada akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang bersedia memata-matai Bani Quraizah? Maka Az-Zubair mengatakan, aku bersedia. Maka Az-Zubair pun mendatangi Bani Quraizah. Apa beritanya? Ya, dan ternyata beritanya benar, pengkhianatan. Lalu balik lagi kepada Nabi SAW. Semakin genting. Lalu Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau mencari informasi tentang Bani Quraizah? Az-Zubair mengatakan, aku. Sampai 3 kali Nabi SAW meminta seperti itu, dan Az-Zubair ibn al-Awwam 3-tiganya beliau yang menjawab. Kemudian sampailah perkataan Nabi SAW, setiap Nabi memiliki hawari, dan hawariku adalah Az-Zubair. Nah, jadi inilah alasan kenapa
Az-Zubair ibn al-Awwam dikatakan pengikut setia Nabi SAW. Semua para sahabat ini pengikut setia, kecuali orang-orang munafik. Tapi julukan ini khusus disematkan kepada Zubair karena alasan ini. Jadi masing-masing para sahabat sebenarnya tangguh, berani seperti itu. Namun ada para sahabat yang memang mau merelakan dirinya. Sigap pasang badan ya. Demikian. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi langsung, tanpa pikir panjang lagi. Nah, inilah yang disukai oleh Nabi SAW. Sampai 3 kali dia terus. Ya dia terus. Maka terjadilah memang pengkhianatan. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan kem-kemnya orang-orang musyrikin. Ya, diterpa oleh angin kencang sehingga mereka pun kembali. Ya, orang-orang musyrikin kembali dari Madinah menuju Makkah. Nah, Nabi pun pulang. Nabi SAW pun pulang. Kemudian Nabi tinggal di rumah Ummu Salamah. Nabi mandi, Jibril datang. Kemudian Jibril mengatakan, apakah kalian telah menyelesaikan peperangan kalian? Kami saja para malaikat belum selesai. Berangkatlah sekarang ke Bani Quraizo. Maka Nabi SAW mengumumkan, barang siapa yang mendengar perintah ini, maka berangkatlah ke Bani Quraizo. Dan janganlah kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizo. Maka berangkatlah para sahabat yang pada saat itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian. Jadi di sanalah perang melawan Yahudi yang kedua. Ya, Yahudi yang pertama itu Bani Qainuqa. Ini disebabkan karena pelecehan seorang Yahudi kepada seorang wanita muslimah yang auratnya tersingkap karena pakaiannya diikat. Pada saat dia beranjak dari tempat itu, tanggallah pakaiannya. Kemudian ada seorang muslim yang membela muslimah ini, dibunuh Yahudinya, lalu Yahudi yang lain pun membunuh sahabat Nabi dan berita ini sampai kepada Nabi dan akhirnya diperangi oleh Nabi. Pecah peperangan. Nah, dan Bani Quraiza ini disebabkan karena apa? Pengkhianatan. Nah, demikian. Dan nanti akan ada Bani Nadir di Khaybar. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, untuk segmen keduanya. Ustaz tadi menyebutkan tentang istighosah. Istighosah ini seperti apa, Ustaz? Istighosah ini adalah memohon pertolongan dalam kondisi yang sangat genting. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW dalam istighosah ada namanya isti'anah. Ya, ada isti'anah ini meminta pertolongan kepada Allah dalam hal yang memang biasa. Dalam hal kebutuhan-kebutuhan kita ini namanya isti'anah. Tapi dalam hal istighosah ini meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi yang genting, peperangan. Ya, peperangan dalam kondisi yang sulit. Yang Nabi SAW pada saat itu mengangkat tangan tinggi-tinggi dan panjang. Abu Bakar, iya, beliau berdoa. Tapi doa Abu Bakar selesai, doa Nabi belum selesai. Panjang Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah. Allah akan mengabulkan, Allah mendengarkan doamu. Nah, seperti itu dia. Jadi meminta kepada Allah dalam kondisi yang sangat genting ini namanya istighosah. Demikian. Adapun meminta dalam kondisi yang biasa saja ini namanya isti'anah. Demikian. Baik, Ustaz. Kalau kita coba aplikasikan ke kehidupan kita yang sekarang ya, Ustaz. Istighosah tadi maksudnya ini yang gentingnya tadi yang berkaitan dengan nyawa atau seperti apa, Ustaz? Misalnya tapi kalau misalnya di luar itu enggak. Kita punya target-target sesuatu, misalnya kayak sekarang nih Ustaz, kita punya target pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Itu kan kita punya tahapan-tahapan targetannya, Ustaz. Kita punya target mudah-mudahan di Ramadan ini udah bisa dipakai tuh di semi basementnya untuk tahap pertama gitu kan, sudah bisa dipakai. Terus sama misalnya ada kegiatan event tahunan kita yang di bulan Desember, kita lakukan di tempat yang lebih besar lagi, tentu dengan konsekuensi kita membutuhkan juga biaya yang lebih besar. Dan ini udah makin mepet waktunya, apakah itu termasuk, Ustaz, di sesuatu yang genting atau seperti apa, Ustaz? Iya. Nah, kalau ini masuk isti'anah. Isti'anah maksudnya. Iya, jadi kalau dalam kondisi yang sudah genting ini, waktunya mepet, gimana? Ya perbanyak promosi. Banyak promosi ya, Banyak promosi, perbanyak ketok pintu para muhsinin, ya supaya bisa deadline-nya terkejarkan seperti itu. Jadi dalam kondisi istighosah itu, ya apa namanya, kekhawatiran jiwa ini. Kekacauan dalam peperangan, dalam bencana misalnya, ya kelaparan. Ini butuh karena apa? Genting. Karena sudah banyak nyawa yang merenggang, ya meninggal dunia seperti itu dia. Jadi dalam kondisi-kondisi yang memang sangat
genting membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk kita saja tapi banyak. Ya, umum, banyak. Misalnya kemarau panjang, di samping di sana ada istisqa, doa minta hujan, karena ternyata di sana banyak yang meninggal dunia. Ya, disebabkan penyakit dan lain sebagainya. Maka ini bisa dengan istighotsah. Ya, kekacauan merata misalnya, ya, kerusuhan dan seterusnya. Ini sampai-sampai kita khawatir. Ya, kita saja nggak merasa aman. Maka dalam kondisi seperti itu namanya istighotsah. Okay. Nah, tapi kalau dalam kondisi yang disebutkan tadi masih isti'anah aja. Masih isti'anah. Kalau pilpres enggak juga, Ustaz? Oh, enggak juga. Baik, Ustaz. Apa, Ustaz? Ustaz, sebelum kita ke segmen berikutnya, Ustaz, tadi kita pakai kasus yang tadi, Ustaz, tentang pembangunan Masjid Muwahhidin kita sama event tahunan kita di Muslim Berdedikasi yang kita insya Allah selenggarakan di Asrama Haji. Nah, ini ketika kita tadi udah lakukanlah semua upaya, ikhtiar apa segala macam, dan tentunya kan kita ingin melakukan itu semua kan pengen ngeraup pahala tentunya ya Ustaz. Kita yang terlibat di kepanitiaan apa segala macam tentunya ingin meraup pahala. Ketika Masjid Muwahhidin sudah bisa dipakai di bulan Ramadan, kita pengen ngejar pahala-pahala orang-orang yang beribadah di situ di bulan Ramadan. Ketika event itu juga berjalan di bulan Desember, orang banyak kenal dakwah ataupun kegiatan-kegiatan sosial bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, ini kan kita juga berharap pahala. Terus kalaulah misalnya qadarullah gitu ya, kita semua ada upaya yang udah kita rencanakan, kita lakukan semua, gedor musinin, promosi apa segala macam, itu qadarullah enggak terselenggarakan atau tidak tercapai Masjid Muwahhidin itu di bulan Ramadan ini, apakah pahala yang kita inginkan itu dapat, Ustaz? Nah, kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu tergantung kepada niatnya, dan kembali lagi kepada himmah. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu amalan, punya cita-cita dia untuk melakukan suatu amalan, suatu kebaikan, suatu gebrakan, event yang baik untuk kemaslahatan orang, misalnya seperti itu, lalu tidak terjadi, ya baginya pahala. Tidak terjadinya karena apa? Allah belum takdirkan. Kita sudah merencanakan, dan perencanaan kita sudah kita yakini ini bisa fix selesai. Tapi kan di sana ada catatan takdir, ternyata belum di waktu ini, belum di momen ini. Nah, apakah kita dalam kondisi seperti itu tidak mendapatkan apa-apa? Kita sudah dapat. Jerih payah kita, waktu, tenaga, ya pikiran kita untuk menuju suatu tujuan, deadline yang ada, itu semuanya kan apa? Membuat kita susah. Dan kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan itu tidak lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Di samping pahala dapat. Nah, jadi bukan sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana takdir di masa yang akan datang. Kita hanya berencana. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dalam surat Luqman ayat yang ke-34, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Artinya kita cuma planning, perencanaan, rapat, ngumpul, diskusi, ya ketok sana ketok sini, ya promo sana promo sini. Ini kan usaha kita. Namun hari hanya gimana eksekusinya gak ada yang tahu. Karena apa? Ini perkara gaib. Dan usaha yang sudah kita lakukan ini nggak akan sia-sia. Masjid yang tujuannya kita nanti Ramadan bisa dipakai, ya minimal basementnya untuk sholat kan seperti itu. Ternyata Allah takdirkan belum, tapi kita tetap berharap, ya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan. Nah seperti itu dia. Tetap saja kita meraih pahala, dapat juga walaupun belum terlaksana. Ya karena kita prinsipnya manusia itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas berencana. Adapun kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwasanya ini sifatnya sosial. Pekerjaan, event, ya amalan-amalan yang seperti ini adalah sifat yang sosial. Artinya apa? Artinya ketika ini merupakan amalan-amalan yang sifatnya sosial, itu kebutuhan kita. Kitalah yang butuh amalan itu. Kenapa? Karena kita pengen meraih pahala yang lebih banyak. Untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan
dakwah, kemaslahatan, orang-orang lebih paham terhadap agamanya. Kita yang butuh. Ya, itu kembali kepada kita, menyadarkan kepada kita ini bukan proyek panitia. Ini bukan proyek 1-2 orang. Ini bukan proyek 1-2 ustadz. Tapi ini adalah proyek bersama sosial yang kebaikannya kembali kepada orang yang merasa dirinya butuh. Ya, merasa dirinya butuh. Naam. Man amila solihan fali nafsihi. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dia. Ya, itu untuk dia. Maka ini membuka bagi siapa yang punya diberikan kelebihan, kita yang butuh itu. Ini ladang kita ini. Ketika Allah memberikan kelapangan kepada kita, ini ladang kita. Ladang kita. Kalaupun ini nggak ada, kemana kita akan salurkan? Kalau di tempat yang lain juga nggak ada, kemana kita akan keluarkan? Bagaimana kita akan keluarkan infak kita, sedekah kita, zakat kita? Ya, kalau tidak ada momen kegiatan seperti ini, yang pada akhirnya dengan adanya momen seperti ini, orang-orang bisa mengenal agamanya, ya, lebih mengenal agamanya, seperti itu. Dan di sana ada kebutuhan kita. Jadi prinsip sosial, prinsip kegiatan sosial adalah prinsip itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang yang akan mendapatkannya. Karena apa? Karena sejatinya di hadapan itu, kalaulah tidak ada momen kegiatan pembangunan seperti itu, kita nggak akan dapat apa-apa. Akan tersimpan saja. Ketika sudah tersimpan saja, bagaimana kita akan bisa menjawab nanti pada hari kiamat? Maka jadikan pola pikir yang memang kegiatan-kegiatan sosial itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan panitia, bukan kebutuhan orang-orang tertentu, tapi kebutuhan kita semua. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, sedikit lagi Ustaz sebelum kita beranjak ke segmen berikutnya. Tadi disebutkan ada kejadian yang luar biasa di perang Badar Ustaz. Adakah makna Ustaz malaikat menyerupai sosok Az-Zubair Ustaz? Radhiyallahu anhu. Nah, adakah makna para malaikat itu menyerupai sosok Az-Zubair? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika malaikat itu menjelma menjadi sosok Az-Zubair, menunjukkan bahwasanya itu ada kekhususan, keistimewaan. Dan ada juga seperti Jibril nih. Jibril ini ketika menjelma menjadi laki-laki mirip salah seorang sahabat yang bernama Dihyah. Kenapa? Karena Dihyah ini sosok sahabat yang paling tampan. Jadi ada kelebihan. Jadi tentunya para malaikat yang ketika menjelma menjadi seperti mirip para sahabat, tentunya ada kekhususan. Ya, tentunya ada hikmahnya. Kenapa? Karena Zubair ini adalah memang seorang sosok sahabat yang tangguh, yang nggak pantang menyerah. Di hadapannya dia berani. Ya, di hadapannya dia berani. Bahkan dalam peperangan seperti perang Yarmuk itu, barisan orang-orang musyrikin itu dibelah dengan keberaniannya. Dan dia tidak takut, karena prinsip para sahabat ini tidak takut mati. Kenapa? Karena mati syahid itu karunia Allah. Mati syahid itu karunia Allah. Jadi kalau seandainya tidak mati di peperangan, mati di tempat tidur, dimanapun mati. Ya, sehingga tidak ada rasa takut. Dan inilah yang menjadikan tentara-tentara musyrikin itu gentar. Karena di hadapannya hanya dua, menang dan mati. Menang, agama mulia, mati syahid. Nggak ada yang rugi. Nah, seperti itu dia. Jadi para malaikat menjelma menjadi sosok-sosok sahabat karena ada kekhususan dan keutamaan. Dan tidaklah mereka, ya para malaikat ini menjelma, ya kecuali memang di sana ada kekhususannya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Boleh kita bacakan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Apakah inti dari ilmu adalah takut kepada Allah? Izin mohon penjelasannya Ustaz. Syukron wa jazakumullah khairan Ustaz dan tim Medan Mengaji. Fadhol Ustaz. Nah, ini ada ungkapan dari Imam Ahmad kalau tidak salah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Naam. Ulama ini kan jamak. Dan per orangnya itu alim. Artinya orang yang alim, orang yang tahu ini adalah orang yang memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
ketika kita mempelajari ilmu yang tidak menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi kita SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Boleh jadi bukan karena ilmu yang kita pelajari nggak bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita bukan tidak bermanfaat. Karena yang disampaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kecuali hanya canda tawa banyolan saja yang keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun apa yang menjadikan ilmu yang kita pelajari itu tidak menjadikan kita takut dan khusyuk, karena boleh jadi pengaruhnya di niat. Boleh jadi pengaruhnya di niat. Nah, karena hakikat ilmu yang dipelajari adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Karena yang kita dapat dari ilmu itu seharusnya lebih mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmunya tidak bermanfaat, dan yang kedua, karena niat ketika kita mempelajari ilmu itu juga ada kekeliruan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu-ilmu, menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ustaz, tadi terakhir di pembahasan segmen kedua ada tentang pengkhianatan Ustaz. Nah. Dan ini sudah beranjak mengejar si pengkhianatnya. Pengen tahu juga Ustaz, apa pandangan Islam tentang pengkhianatan seperti ini Ustaz? Nah, satu di antara karakter orang-orang Yahudi ini adalah pengkhianatan. Ini karakternya. Padahal Nabi SAW sudah benar-benar menjaga nih. Dengan adanya piagam Madinah, ketika Nabi SAW di Madinah itu ada piagam Madinah, artinya perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Okay. Ya, orang-orang musyrikin dibiarkan begitu saja. Kalau mau masuk Islam masuk, tidak ada diperangi. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Ubay ini kan masuk Islam, walaupun menyembunyikan kekafirannya. Nah, jadi toleransi nih. Masing-masing ibadah, masing-masing nolong. Nah, seperti itu. Ketika ada provokasi, ya, ada iming-iming, ada suntikan dari sesama mereka, yang kalau seandainya Nabi menyerang, dia akan bantu nih. Huyai bin Akhtab ini akan bantu. Dan memang benar ketika terjadi pengempungan dan mereka pasrah menyerah, Huyai dibunuh. Ya, Huyai dibunuh. Padahal dia tinggal di Bani Nadir, ya di Khaybar kan seperti itu. Tapi karena memang dia konsekuensi dengan ucapannya, ya dia ikut ya dalam pengepungan di Quraizo. Nah, seperti itu. Bagaimana sikap Islam dengan pengkhianatan seperti ini? Nabi kita SAW mengingatkan kepada kita, jangan kita membalas pengkhianatan kepada orang yang berkhianat kepada kita. Ya, kita dilarang nih, dia berkhianat, dan kita dilarang untuk membalas pengkhianatannya. Biarlah pengkhianatannya itu Allah yang balas. Dan jangan kita balas keburukannya itu dengan karakter buruk kita. Artinya kita dan dia sama saja. Maksudnya bagaimana? Kita tetap diperintahkan untuk menunaikan amanah. Adapun pengkhianatan, dia yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dibalas. Ya, tidak boleh dibalas. Contohnya seperti ini, ketika suami berkhianat. Ya, suami berkhianat. Selingkuh misalnya. Lalu si istri pengen juga berkhianat, membalas suaminya, dia juga selingkuh. Ini nggak boleh, ini sama saja. Ya, ini sama saja. Nah, pilihannya kepada dia apa? Dia bersabar. Ketika dia sudah mengetahui ada pengkhianatan dari suaminya, dia bersabar, berdoa kepada Allah, berikhtiar, istikharah, apa yang dilakukannya. Apakah tetap bersama dengan suaminya, dengan segala pengkhianatannya, dan berharap Allah memberikan dia hidayah, atau dia keluar dari perjanjian pernikahannya. Nah, seperti itu dia. Karena apa? Karena berat mungkin dia hidup bersama dengan seorang laki-laki pengkhianat. Ya,
Bagaimana caranya? Bagaimana itu ketika berhadapan dengan istrinya, ya menampakkan sikap alim, tapi di luar sana dia bandar misalnya. Nah, seperti itu dia. Jadi tidak boleh dibalas. Dan ini karakter orang-orang munafik, karena Nabi kita SAW mengatakan ayatul munafik kita lah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diberikan amanah dan dia khianat. Nah, jadi yang seperti ini, pengkhianatan yang seperti ini, kalau ada kaitannya dengan agama, ya kalau ada kaitannya dengan agama, nyawa dan seterusnya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau kembali menyerang, karena kaitannya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Quraisyah ini berkhianat, dan Nabi SAW perangi. Karena apa? Bentuk pengkhianatan ini menunjukkan apa? Membatalkan perjanjian. Nah, begitu juga dengan orang-orang Mekah, karena ada perjanjian Hudaybiyah, tapi adanya pengkhianatan, akhirnya Nabi melakukan Fathul Mekah. Seperti itu dia. Nah, jadi kalau ini kaitannya dengan agama yang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini disikapi. Ya, disikapi dengan cara apa? Membalas, bukan melakukan pengkhianatan. Ya, bukan melakukan pengkhianatan. Dan kita ketika mendapatkan teman kita berkhianat, apa yang kita lakukan? Kalau untuk diri kita pribadi dan itu hanyalah masalah-masalah dunia, ya masalah-masalah dunia, cukup kita bersabar. Dan jangan kita balas pengkhianatan dia dengan pengkhianatan kita juga. Artinya kita dan dia sama. Seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Ustaz. Jika suami istri sudah tidak ada kecocokan, tidak sejalan, kurang nafkah, KDRT lewat lisan, bolehkah istri gugat cerai demi kebaikan bersama? Nah, ketika disinggung masalah pengkhianatan tadi, langsung nyambung deh, Masya Allah. Fadal Ustaz. Nah, prinsipnya saya tidak mengatakan harus gugat cerai. Maka ini kembali kepada penanya. Dan seorang wanita boleh menggugat cerai dengan udzur syar'i. Ya, dengan udzur syar'i. Di antara udzur syar'i apa? Suami nggak lagi memberikan nafkah. Nafkah lahir dan batin. Suami melakukan KDRT, pukulan yang seharusnya tidak boleh di wajah. Ini dipukul di wajah. Biru, merah semuanya. Nah, kebetulan si suami petinju pula kan seperti itu. Ini pernah terjadi. Ya, sang suami pelatih tinju. Dan si istri habis babak belur dipukuli. Nah, dan ketika dia sudah tidak merasakan kecintaan, kecocokan, dan dia khawatir kufur karena sikap suaminya yang begitu jauh dari agama misalnya. Sudah ada mediasi, tapi tidak juga. Dan suami tidak mau menceraikan. Kenapa? Nggak ada kesalahan istri. Yang salah di sini adalah suami. Yang salah di sini suami. Maka yang harus dilakukan adalah musyawarah dan istikharah. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda udzur syar'i tadi pada seorang wanita, dia lihat pada suaminya sudah ada udzur syar'inya, maka bolehkah dia minta khulu, ya menggugat cerai seperti itu? Maka yang di sini saya hanya mengatakan musyawarah dan istikharah. Boleh dia menceraikannya, boleh, karena udzur syar'i sudah ada. Tapi kalau dia bersabar, bertahan, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, itu lebih baik. Maka kita tidak bisa memutuskan, udah ceraikan saja, sudah bertahan saja, tidak. Ada satu kisah yang dinukilkan bahwasanya seorang wanita yang mendapati suaminya itu awalnya Masya Allah bagus, namun pada akhirnya nampaklah belangnya bagaimana. Ya, nampak sekali belangnya bagaimana. Ya, sampai pada akhirnya hari-harinya dia tinggalkan istrinya, pulang larut malam. Hanya ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, pulang tinggal tidur. Nah, nanti ketika pagi bangun keluar. Nah, itu yang hari-hari dilakukan. Sholat jangan tanyakan lagi. Sampai istrinya hamil dan berharap suaminya perhatian. Tapi tidak juga. Sampai istrinya melahirkan, berharap suaminya perhatian, tapi tidak juga. Apa yang dilakukan oleh sang istri? Sang istri tidak pernah putus asa untuk senantiasa berdoa.
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, memperbaiki muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkatnya si suami ini safar, pergi keluar kota bekerja dengan temannya dan tidak menyebutkan di mana posisinya. Dan setelah sampai di tempat tujuan belum langsung dikabari. Sang istri hanya diminta oleh suaminya, besok saya mau berangkat, siapkan pakaian saya. Sudah, dia siapkan, dia nggak bertanya. Dia tidak bertanya apa-apa. Nah, kemudian ketika sudah berangkat sampai di tempat tujuan, suami tidak menceritakan di mana posisinya. Setelah 3 hari barulah suami nelpon, saya di sini. Nah, kemudian selang beberapa hari tiba-tiba sang suami itu nelpon istrinya dalam kondisi nangis dan minta maaf. Apa yang terjadi pada suaminya? Dan di sana ada kekuatan doa istri yang terzolimi. Dan doanya apa? Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Ternyata suaminya itu biasa dengan temannya pulang juga larut malam. Habiskan malam itu dengan bergadang, canda tawa, dan meninggalkan sholat. Lalu ketika mereka sudah letih, mereka pun masuk ke dalam penginapan mereka. Masing-masing punya ruangan. Jam 8 bangun. Si suami hendak bekerja. Dan dia memanggil temannya agar berangkat sama. Diketok, tidak mendengar. Sampai 3 kali mengucapkan salam juga tidak. Akhirnya dia tanya resepsionis, apakah si fulan yang di kamar ini sudah keluar bekerja? Belum. Ya, kalau begitu minta tolong diperiksa apa yang terjadi. Kalau belum bekerja berarti masih di dalam. Nah, ketika dibuka ternyata temannya sudah mati. Temannya sudah meninggal dunia. Ketika dia melihat temannya meninggal dunia di hadapannya dan dia tahu malam itu mereka berbuat maksiat kepada Allah, akhirnya dia menangis ketika menelpon suaminya dan dia pun pulang. Pulang menjumpai istrinya. Kemudian dia minta maaf dan setelah itu kehidupannya berubah. Dari mana ini? Dari seorang istri yang memperbaiki muamalahnya kepada Allah. Bagaimana kekuatan muamalah kepada Allah? Karena Abdullah bin Aun mengatakan ketika menyampaikan nasihat-nasihat kepada teman-temannya, ketika kami nggak ketemu, kami nulis surat dan isinya apa? Perbaiki muamalahmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki muamalahmu dengan manusia. Nah, dan prinsipnya adalah menahan diri untuk tidak berkeluh kesah kepada makhluk, tapi berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keluh kesahnya Nabi Yakub kepada Allah, innama ashku bati wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih solusi. Ya, Allah kasih solusi. Jadi di hadapan penanya dengan adanya udzur syar'i, boleh khulu, boleh bertahan, itu sikap yang harus dilakukan dengan cara apa? Musyawarah dan istikharah. Lalu perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, Allah alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kita sudah di waktu 15 lebih, Ustaz. Iya. Maksudnya udah jam 3 lebih, dan mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, Ustaz. Insyaallah. Di Zubair bin Awam ini radhiyallahu anhu, Ustaz. Dan seperti biasa, Ustaz, sebelum kita tutup mungkin ada nasihat atau kesimpulan dari Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah, di antara faedah atau kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita mengikrarkan cinta kepada seseorang itu wajib dibuktikan. Dan pembuktian Zubair ibn al-Awwam kepada Nabi SAW, beliau tampakkan ketika berita terbunuhnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan? Beliau menghunuskan pedang untuk mencari siapa yang membunuh Rasulullah SAW. Namun tentunya kita tidak seperti itu. Ya, kita menghunuskan pedang siapa yang membunuh si fulan dan si fulan. Tidak. Tapi bagaimana yang bisa kita lakukan ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan dengan sikap. Kita tunjukkan dengan nasihat kalau seandainya dia salah. Kita tunjukkan dengan pengorbanan kalau seandainya dia membutuhkan. Itulah kecintaan. Karena kecintaan yang sejati itu akan tetap langgeng sampai hari kiamat. Ya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya besar. Dan mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, dan ini diinginkan oleh para nabi dan para
syuhada. Nah demikian, jadi buktikan kecintaan kita kepada orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan mengatakan kepadanya, ya, aku mencintaimu karena Allah. Jadi ikrarkan tuh. Ya, sebagaimana salah seorang sahabat ketika ditanya, saya mencintai si fulan karena Allah. Mereka katakan, apakah engkau sudah mengikrarkannya? Apakah engkau sudah mengatakan kepadanya? Belum. Katakan. Ya, katakan supaya dia tahu bahwasanya engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu adanya pengorbanan tentunya sebagaimana yang dilakukan oleh Zubair ibn al-Awwam. Nah demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balut persahabatan kita, pertemanan kita itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas bimbingan dan arahannya Ustaz. Tapi itu tadi untuk ke sesama jenis ya Ustaz, sahabatnya Ustaz. Jangan ke ukhti-ukhti ya Ustaz. Bahaya nanti ya Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan tentunya apa yang kita sajikan bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada, dan khususnya untuk kami yang ada di studio. Dan insya Allah kita akan sambung podcast spesial Kaula Muda kita di hari dan jam yang sama insya Allah di pertemuan selanjutnya. Itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.